warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube kesayangan kita, YouTube SMPIT Rahmaniyah bersama Ibu Berlian. Kita kembali akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Di pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan untuk membahas mengenai interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan di benua lainnya. Sebelumnya kita mulai dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa ada 5 benua yang dihuni oleh manusia berdasarkan urutannya. Yang pertama yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, kemudian Eropa dan Australia. Seperti kita sudah bahas dalam pertemuan sebelumnya, bahwa benua Eropa dan benua Asia merupakan satu daratan yang dikenal dengan nama Eurasia. Dari peta ini kita juga dapat melihat bahwa selain Indonesia, ada negara yang dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa. Ya, di benua Asia ada Indonesia, kemudian di benua Afrika ada negara Kenya dan sekitarnya, dan di benua Amerika ada negara Brazil dan Ekuador. Negara-negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa tersebut biasanya memiliki kesamaan secara geografis dan secara vegetasinya. Dan informasi untuk negara-negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa tersebut adalah negara tersebut biasanya adalah negara yang subur. Kita bahas satu persatu dari dari benua terluas kedua di dunia, yaitu benua Amerika. Benua Amerika mendapat julukan benua merah. Mengapa? Karena suku asli benua Amerika, yaitu suku Indian, suka melumuri tubuhnya dengan cat berwarna merah. Maka penampakannya kulit suku Indian seperti berwarna merah. Secara region atau wilayah, benua Amerika, terbagi menjadi Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Di Amerika Utara kita bisa lihat ada negara atau ada 3 negara, yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Dan di sebelah utara yang berdekatan dengan kutub utara ada negara Alaska yang merupakan negara bagian dari Amerika Serikat. Di Amerika bagian selatan ada suatu negara yang dihuni oleh suku Jawa. Negara itu adalah negara Suriname. Mengapa di negara Suriname berkembang budaya Jawa? Karena Suriname merupakan negara jajahan Belanda, dan Belanda saat itu mengizinkan migrasi negara-negara, atau salah satunya negara Indonesia, yaitu suku Jawa, bermigrasi ke Suriname. Mereka di sana dipekerjakan ya untuk membangun sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah kolonial Belanda saat itu. Maka itulah yang membuat negara Suriname sampai saat ini terkenal dengan budaya khas Jawanya, karena beberapa penduduk Suriname yang telah berhasil migrasi ke Amerika kemudian menetap dan berinteraksi, kemudian mempunyai keturunan. Maka itulah yang menyebabkan budaya Jawa berkembang di Suriname sampai saat ini. Salah satu ikon dari benua Amerika yaitu patung Liberty, tepatnya di kota New York. Dari peta ini kita bisa melihat jelas bahwa Amerika bagian utara terdiri dari Meksiko, United States atau negara Amerika Serikat, Kanada, dan Alaska. Di Alaska inilah nanti bermukim suku Eskimo, yaitu orang-orang yang bisa hidup di daerah yang bersuhu dingin.
Mohon maaf. Di Amerika Tengah nanti ada sebuah negara yang disebut negara Panama. Di negara Panama inilah kemudian dibangun terusan Suez yang menghubungkan antara Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik. Dengan dibangunnya terusan Panama ini, mohon maaf, maka jelas memperpendek jalur pelayaran laut dari San Francisco ke New York. Sebelum adanya terusan Panama ini, jalur pelayaran laut dari San Francisco harus melewati Amerika bagian selatan, yaitu tepatnya di ujung, baru kemudian menuju New York. Ini terusan Panama yang kita bahas tadi. Subhanallah, begitu indah ya. Atas kehebatan manusia dan kehendak Allah, maka terselesaikanlah pembangunan terusan Panama. Kemudian bentang alam selanjutnya di benua Amerika adalah Sungai Mississippi yang merupakan salah satu sungai terpanjang di benua Amerika. Hutan Amazon dan Sungai Amazon yang terdapat di negara Brazil. Seperti kita ketahui bahwa negara Brazil merupakan salah satu negara di Amerika bagian selatan yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Maka vegetasi dan secara geologis hutan yang berada di Brazil merupakan hutan yang hampir mirip dengan di Indonesia karena merupakan daerah yang subur, dan hutan Amazon merupakan hutan tropis terluas di dunia. Maka bisa dikatakan hutan Amazon adalah paru-paru dunia, meskipun saat ini terjadi kebakaran di hutan Amazon tersebut. Pegunungan Rocky di Amerika Serikat terdapat dua rangkaian pegunungan besar, dan salah satunya adalah Pegunungan Rocky. Danau Superior. Danau Superior merupakan danau terluas kedua di dunia. Seperti kita ketahui bahwa danau terluas yang pertama yaitu danau atau Laut Kaspia yang berada di benua Asia. Kemudian bentang alam yang menarik yaitu California Redwood Forest dan hutan yang bisa berganti warna daunnya sesuai dengan iklim atau musim di sana. Fauna khas Amerika yaitu bison, dan Gunung Aconcagua merupakan gunung tertinggi di benua Amerika, tepatnya di negara Argentina. Ini adalah suku asli benua Amerika yaitu suku Indian dan orang Eskimo. Suku Indian saat ini jumlahnya sudah mulai berkurang karena mulai tergantikan oleh bangsa-bangsa lain yang bermigrasi atau datang ke benua Amerika, sedangkan suku Eskimo sampai saat ini masih ada dan mereka menempati negara Alaska, yaitu negara bagian dari Amerika Serikat. Kita lanjut ke benua Afrika. Benua Afrika dikenal dengan benua hitam. Mengapa? Karena benua Afrika mayoritas penduduknya adalah berkulit hitam atau suku Negroid. Di benua Afrika kita bisa lihat nanti seperti halnya di benua Amerika ada terusan Panama, di benua Afrika ada terusan yang menghubungkan antara Laut Merah, ya, tentunya laut adalah yang berwarna biru, dan Laut Tengah atau Laut Mediterania, ya. Ini letak terusannya. Terusan itu kita namakan terusan Suez. Dengan adanya terusan Suez, maka Mesir, yaitu negara tempat atau beradanya terusan Suez, ya, di sini tertulis Egypt, yaitu negara Mesir, memiliki posisi yang penting karena merupakan lalu lintas pelayaran dari Eropa. Masih ingat ya, sebelah utara adalah negara Eropa. Dengan adanya terusan Suez, maka memperpendek jalur pelayaran laut dari Eropa ke Asia dan Australia ataupun sebaliknya. Untuk secara region, benua Afrika dibagi dibagi menjadi 4, yaitu Afrika Utara, Afrika Selatan, Afrika Timur, Barat, dan Afrika Tengah. Ini terusan Suez yang kita bahas tadi. Kemudian ada Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Dan Gurun Sahara
merupakan padang pasir terbesar di dunia, serta gunung Kilimanjaro merupakan gunung tertinggi di benua Afrika. Tidak seperti gunung yang lainnya yang merupakan suatu rangkaian pegunungan, Gunung Kilimanjaro adalah gunung yang berdiri bebas, artinya bukan merupakan rangkaian pegunungan. Makanya ada yang mengatakan bahwa Gunung Kilimanjaro ini adalah gunung tertinggi di dunia karena dia berdiri secara bebas. Selanjutnya adalah benua Australia. Benua Australia disebut juga benua bawah karena secara geografis kita lihat tadi benua Australia adalah letaknya di bawah. Ada satu keunikan dari benua Australia yaitu dalam satu benua hanya terdapat satu negara, yaitu negara Australia yang terbagi menjadi 8 negara bagian, yaitu Canberra atau ibu kota dari Australia itu sendiri, kemudian Sydney, New South Wales, kemudian Victoria, Queensland, Australia Selatan, Australia Barat, Tasmania, dan Australia Utara. Seperti kita lihat bahwa ibu kota dari masing-masing negara bagian tersebut berada di tepi laut karena bagian tengah benua Australia memang adalah gurun atau bisa dikatakan 2/3 dari wilayah Australia berupa gurun. Maka kehidupan dapat berlangsung hanya di tepi-tepi laut seperti ini. Kanguru yang merupakan salah satu ikon dari benua Australia, dan memang kanguru lah ya hewan yang bisa bertahan untuk hidup di daerah yang kering seperti halnya Australia. Kemudian ada rainbow eucalyptus atau pohon eukaliptus yang banyak dijumpai di benua Australia, dan sungai Murray yang merupakan salah satu sungai terbesar di Australia, sedangkan puncak gunung yang tertinggi yaitu gunung Kosciuszko. Kemudian ada pemandangan alam yang luar biasa yaitu Great Barrier Reef atau terumbu karang terluas di dunia. Subhanallah ya, sungguh indah, sungguh takjub dengan penglihatan mata kita atas segala bentang alam yang ada di negara-negara di dunia ini. Maka kita patut bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita, karena jika kita tidak bersyukur maka ada ayat ya yang mengatakan bahwa fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban, mohon maaf, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.